Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Api yang membumbung itu kembali menyapu ke arah langit. Namun jika dibandingkan dengan badai kehampaan, raksasa api ini seperti lilin di tengah angin badai. Tidak peduli bagaimana cara untuk melihatnya, itu nampak mustahil jika untuk menghancurkan Void Madness. Terlebih lagi, ini masih berupa badai kehampaan raksasa. Namun, kekuatan kaki itu di luar imajinasi semua orang, bahkan Xiaoyan pun terkejut sampai dia mengayunkan satu kakinya. Cahaya api yang lewat itu mengeluarkan kekuatan luar biasa di dalam badai kehampaan dan jelas terlihat seperti cahaya lilin. Namun pada saat ini, badai kehampaan raksasa telah dimusnahkan di lubang cacing. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan pun kembali ke bahtera. Lalu kekaguman di mata semua orang menjadi semakin kuat. Saat ini, penguasa Bahuang Xuanzong telah melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Kemudian sosok Din Mo dipisahkan dari tubuh Kai, dan dia menjelma menjadi pria berjubah putih lagi. Itu nampak menarik, karena hanya ada sedikit keganasan di antara kedua alisnya. Sayang sekali, Xiaoyan pun berbicara sambil melihat ke arah Ding Mao yang terpisah. Pantas saja Waken mencari kemampuannya, karena ia dapat memberi senjata kekuatan aturan dan meningkatkan kualitas senjata. Jadi dengan dukungan dari Ding Mao, Xiaoyan bisa merasakan 8 penguasa misterius yang sunyi. Ini jelas benar-benar berbeda, karena keterampilan bertarung yang ditampilkan telah meningkat pesat. Din Mo berkata, itu hanya sebuah formulir yang kehilangan kesempurnaannya dan itu perlu baptisan, sehingga ia benar-benar bisa bangun. Bagaimana cara membaptis? Xiaoyan pun terus bertanya. Kini, Ding Mo memandang Xiaoyan dan matanya menjadi sedikit aneh. Kenapa kamu sepertinya tidak tahu apa-apa? Biarkan roh senjata bangun, maka kesuksesan akan membawanya ke level berikutnya dan mencapai level tertinggi. Namun jika itu gagal, senjatanya mungkin akan hancur. Saat ini Ding Mo pun terus menjelaskan pada Xiaoyan. Melihat penguasa Bahuang Xuanzong di depanku ini yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya, senjata ini seharusnya menerima banyak peningkatan. Tetapi itu memerlukan tidak hanya sebatas baptisan, namun transformasi lebih lanjut diperlukan juga. Kini Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar ini. Xiaoyan bergumam, peningkatan dan transformasi sebelumnya telah dilakukan pada pohon suci Murbei hitam. Hanya saja bahannya tidak cukup, jadi sekarang saya telah mengumpulkan beberapa. Lalu saya ingin tahu apakah saya dapat mencapai tingkat baptisan yang disebutkan oleh Ding Mo. Terima kasih atas sarannya. Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Ding Mo mengangkat tangannya, namun terlihat acuh tak acuh. Ia pun tidak menunggu Xiaoyan menyapa, dan dia berinisiatif untuk memasuki bendera penekan jiwa. Xiaoyan berkata, kamu terlihat cukup enak dipandang. Namun Din Mo pun menjawab, jangan banyak bicara, hubungi saya jika perlu. Namun, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, mencoba tetap menghormati Din Mo. Faktanya, sebagian dari hal itu juga merupakan bagian dari rencana Xiaoyan. Artinya, semakin banyak keberadaan seperti itu, pria kuat seperti Waken dia pasti meremehkan Din Mo dan tidak ada rasa hormat untuknya sama sekali. Maka kini Xiaoyan akan memberikan rasa hormat yang cukup kepada Ding Mo. Tentu itu juga karena Ding Mo memberitahunya begitu banyak hal, karena Xiaoyan adalah orang yang memahami kebaikan, dan ini adalah salah satu cara Xiaoyan untuk menjadi manusia yang baik. Xiaoyan pun kini melambaikan tangannya, lalu ia baru saja memasang kembali bendera penekan jiwa ke dalam ring. Kemudian dia menatap lubang cacing, dan ternyata ia telah berada di lubang cacing selama beberapa waktu. Ditambah lagi bahtera yang disiapkan oleh Ratu, kecepatannya bahkan lebih tinggi dibandingkan Dauntless. Di bawah tingkat pertumbuhan lubang cacing raksasa, maka sebentar lagi mereka akan meninggalkan kehampaan Laut Barat. Hanya saja lubang cacing ini tidak mengarah langsung ke kehampaan Ming Utara. Sebaliknya, perlu memindahkan formasi, dan hanya dengan begitu mereka akhirnya dapat mencapai kehampaan Ming Utara. Sudah lama sekali sejak Taiksu muncul di lubang cacing, dan menurut metode Taiksu,
pasti akan ada penyergapan di luar lubang cacing. Tapi dari sudut pandang ketiadaan di Laut Barat, medan perang utama Taiksu seharusnya dipindahkan, jadi mungkin itu tidak akan terlalu kuat, pikir Xiuyan. Lalu dia perlahan menutup matanya, lalu karena mereka harus meninggalkan lubang cacing, dan ini masih membutuhkan waktu, Xiuyan pun memilih untuk menutup matanya dan mengatur napasnya. Karena dengan tidak adanya cukup waktu dan ketidakstabilan di sekitar mereka, Xiuyan pun tidak berani membuat obat dengan mudah. Apakah tidak ada tangan atau kaki pada pedang Dongji ini? Alasan kenapa dikembalikan ke Shuyo, Xiuyan pun baru saja merasakannya, yaitu Ju Yang Tianzun dan Chu Cintai ini mungkin sama. Mustahil untuk tidak meninggalkan bekas pada senjatamu, Xiuyan pun nampak selalu memotivasi Yin Yu. Itu tergantung apakah fungsi batu giok tersembunyi ini dapat disembunyikan. Saat ini, di luar lubang cacing, banyak prajurit Taiksu yang telah berkumpul, dan di kepala naga bersayap dua, sesosok duduk bersila, dan rambut pirang menari di belakangnya, di kuil Cudatong, semuanya sudah bersiap, dan di samping itu, ada ratusan bola hitam di sana. Jika dilihat dari kejauhan, mereka nampak tertata secara teratur, dan tampaknya itu adalah sebuah formasi. Kemudian di kehampaan, sebuah suara raungan pun datang. Kini di dalam kegelapan nampak terlihat banyak binatang buas Taiksu dan prajurit Taiksu, Kuyocho. Apa yang terjadi? Mengapa dibutuhkan langkah besar seperti ini? Bukankah kekosongan di Laut Barat telah lama dikosongkan, lalu ancaman apa lagi yang mungkin terjadi? Kemudian, masuklah binatang buas Taiksu, lalu seorang pria sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan matanya terfokus pada kuil Chu. Pada saat yang sama, suara siulan pun terdengar. Dan jika dilihat ke arah suara itu, nampak pasukan yang jumlahnya pun lebih besar. Mereka mengenakan baju besi putih salju, dan sang pemimpin sangat menarik perhatian di antara mereka. Dengan cepat mereka pun berkumpul dan saling berhadapan, seperti dua bersaudara yang lama tak berjumpa. Kemudian, wanita berbaju besi seputih salju menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Kemudian sosok itu tersenyum di wajahnya dan berkata, "Belin datang sebenarnya datang juga. Lalu eksistensi macam apa yang dihadapi Suji? Tolong lihai Datong percaya pada Kisi Datong. Pasti ada bahaya sebelum Anda memanggil saya untuk datang." Nama Belin adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi seputih salju. Kamu harus tahu, prajurit Taiksu di kehampaan Laut Barat jatuh dalam jumlah besar, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ini cukup membuktikan bahwa hal itu tidak sederhana, dan lebih baik berhati-hati. Lalu itu sebabnya saya meminta kalian berdua datang untuk meminta bantuan. Kuil Chu berkata perlahan. Beberapa prajurit Taiksu telah gugur, dan mengapa itu perlu? Karena mungkin di kehampaan Laut Barat masih ada keberadaan Tuhan yang abadi. Lihai berkata dengan nada menghina. Belum tentu demikian, karena ini adalah dunia Shenxi, dan menurut Anda apakah keabadian ilahi akan berkurang? Mengapa aku menyuruhmu untuk datang ke sini? Karena jika kita benar-benar menghadapi bahaya, mungkin ada beberapa variabel, dan harus berhati-hati selalu merupakan hal yang benar. Cixi berkata dengan suara yang dalam. Semua kekosongan di Laut Barat telah dicari. Bahkan dengan keabadian Tuhan seharusnya sudah lama pergi. Lalu pada saat yang bersamaan, terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Mereka datang, keamanan siapkan formasi. Lihai berteriak. Para prajurit Taiksu di belakangnya segera mengambil tindakan, dan sesaat kemudian, sebuah pedang besar setinggi hampir 1000 kaki tergantung di kehampaan. Seorang wanita bernama Belin, ia pun memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengaturan. Dan ternyata, di luar lubang cacing sudah dikelilingi lapisan 3 formasi berbeda ditujukan ke lubang cacing. Saat ini, semua prajurit Taiksu berkumpul, dan ada puluhan ribu sosok dengan formasi yang kuat di area kegelapan yang luas dan nampak telah diatur. Bahkan para dewa abadi mungkin harus tinggal di sini. Lihai menyilangkan tangan dan menyilangkan dada. Mereka pun nampak menghadapi penuh percaya diri. Kami sebenarnya diatur di sini dan benar-benar dengan kekuatan yang kita tunggu. Jadi mengapa kita tidak bisa maju ke garis depan? Tentara telah mengalir ke Nihilitiun Timur. Ini tidak akan memakan waktu lama, maka musuh dapat ditangkap sepenuhnya.